Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Hari Raya Idul Fitri di Indonesia penuh dengan kejutan. Kalau kemarin dikejutkan seorang sosok imam yang viral yang bisa menelpon Tuhan, sekarang dikejutkan seorang sosok imam memimpin jamaahnya sholat Idul Fitri, justru khutbahnya tentang politik. Aneh tapi nyata, tapi ini memang faktanya seperti itu sahabatku semua. Jadi tidak usah heran, apalagi terkejut oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang di negara kita itu terpaling mengaku paling demokrasi, tapi pada faktanya, kenyataannya pemilu sudah selesai. Ini lagi viral-viralnya seorang penceramah imam. Harusnya ceramahnya itu membawa kedamaian, menyatukan rakyat. Justru malah sang imam saat sholat Idul Fitri ceramahnya politik. Akhirnya sang jamaah pun bubar. Lalu seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Aneh tapi nyata. Menjelang pemilu ribut. Sudah selesai pemilu ribut. Terus maunya seperti apa? Anda ini seorang imam, Anda ini seorang penceramah. Harusnya Anda ini punya ilmu yang patut disebarluaskan untuk mempersatukan rakyat supaya tidak terjadi kegaduhan karena sudah selesai pemilu. Ini justru malah sang imam yang memancing kegaduhan. Mau heran? Ya, tapi itulah di negara kita. Faktanya seperti itu. Terpaling demokrasi, tapi kita simak video berikut. Seorang imam harusnya memberikan contoh yang terbaik untuk makmumnya. Ini sang imam malah terbalik. Waduh. Terus bagaimana ini? Imamnya kayak gitu, terus makmumnya mau dibawa kemana? Anda itu orang berilmu, orang berpendidikan. Harusnya khutbahnya membawa kedamaian. Ini malah khutbahnya membawa bubar barisan. Oke, teman-teman. Dari kejadian video ini, kita sebagai masyarakat Indonesia apabila sudah selesai pemilu, hendaknya kita berdamai. Tidak perlu saling bergaduh, apalagi saling ribut. Siapa yang jadi presiden kita, itulah yang terbaik. Dan kita hanya cukup berdoa saja, mudah-mudahan Indonesia dipimpin dengan adil dan makmur. Siapapun presidennya, kita hanya rakyat biasa, ya kan? Tak perlu saling beradu mulut, saling bergaduh. Berikut kita simak videonya. Dari tadi simak video, sampai sekarang nggak disimak videonya, ya kan? Oke, teman-teman, langsung kita lanjut. Next video. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus
menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua, yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauman nasu yaqumu li rabbil alamin alla inna kitabal fujari. Viral video jamaah sholat Id di Jogja membubarkan diri sebelum waktunya. Peristiwa ini diunggah IG Terang_Media, 11 April 2024. Dalam tayangan, terlihat jamaah yang terdiri dari pria dan wanita meninggalkan tempatnya semula. Hal ini lantaran ceramah khotib pasca sholat Id syarat dengan pembahasan politik. Dijelaskan kejadian ini berlangsung di lapangan Tamanan Bantul, Jogja. Dalam cuplikan video terdengar suara dari speaker terkait hal tersebut. Setelah itu, tampak kamera menyorot barisan belakang jamaah. Tampak orang-orang mulai membubarkan diri karena tidak nyaman berada di barisan. Semakin lama, orang yang bubar semakin banyak tampak dalam video. Beberapa orang juga langsung bersalam-salaman dan pulang menuju rumah. Salah seorang warga yang berada di lokasi menyebutkan hal itu tidak layak karena mengaitkan dengan politik. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan miris, memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial. Beruntung dan Pak Imamnya berada di Indonesia. Itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilih, Ini kalau di negara lain nggak tahu ya. sebaiknya istighfar karena Pasti Pak Imam pilihannya sudah langsung telah diproses membuat hukum. kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan. Langsung bubar barisan. Kata makmumnya, nggak bener imamnya. Ini merupakan suatu kesalahan besar dari sang imam. Harusnya tidak membahas kecurangan pemilu. Ini khutbah atau orasi aneh tapi nyata, selalu bikin ribut, selalu bikin kegaduhan. Harusnya ceramahnya itu menyatukan rakyat, Pak. Bukan malah membahas kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu semua sudah diserahkan ke mahkamah. Biarkan mahkamah yang memutuskan. Bapak sebagai seorang imam tugasnya menyatukan rakyat, bukan membahas soal politik. Apalagi di hari raya Idul Fitri yang harusnya ceramahnya itu saling menyatukan, menjaga kerukunan, saling bermaaf-maafan. Yang kemarin ribut-ribut soal pemilihan, soal beda pilihan, mari saling maaf-maafan. Harusnya seperti itu, harusnya bukan membahas kecurangan pemilu. Biarkan kecurangan pemilu mahkamah yang menyelesaikannya. Waduh, ini gimana ini? Lalu bagaimana komentar netizen ketika melihat hal seperti ini? Ya langsung kita simak videonya bersama-sama. Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi yang Benar katanya. mulai dari tokoh kita. Sang imam membuat kesalahan besar. Kayak gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh.
lagi ibadah gitu kan, apalagi ini kita lebaran hari raya Idul Fitri memperingati kemenangannya orang-orang muslim gitu, harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi, mana sama ustadznya, malah sama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu bawa-bawa politik itu tuh nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur ya kan. Justru dengan kalian ini pendukung Abah melakukan hal seperti ini membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Struktur sistematis dan masif terjadi justru di terkait besok-besok ya. Kalau Anies mencalon mending kita nggak usah lah. Mencalonkan pun nggak usah. Serius. Di DKI kayak gitu. Menggunakan isu SARA. Di calon presiden kayak gitu juga. Ya kan? Islam aja bisa terpecah loh, bayangkan itu. Hebatnya mulut geng-gengnya Anies itu. Rusak Islam kita, rusak. Bukan negara aja, Islamnya rusak. Udah gak beres. Jadi satu-satunya cara, jangan dicalonkan Aniesnya. Lihat, masa demo bawa orang cacat. Ya kan, demo bawa orang cacat. Terus yang kemarin itu lebaran. Ya kan, lebaran orang buta disuruh datang ke open house Jokowi. Terus ngamuk-ngamuk pula, nggak dilayan katanya. Terus sholat Id ceramahnya tentang Jokowi. Jadi saran saya, jangankan milih Anies, mencalonkan pun nggak usah lah dia. Ya, kalau dia mau mencalonkan di Timor Leste itu, ayolah, nggak apa-apa lah. Ataupun mau heboh di Aceh gitu, ya kan, nggak apa-apa lah. Ya, rusuh soalnya. Nggak Aniesnya, nggak pendukungnya rusuh. Kalau di beratnya Anies kan nggak ada berbuat apa-apa. Loh, pendukungmu itu udah buat kayak gitu, seharusnya Anies itu tegur. Artinya kan dia mengiyakan, membenarkan relawan dia tuh berbuat yang kayak gitu. Jadi nggak usah pakai geng-gengnya Anies tuh, nggak usah pakai kata-katanya Anies lah. Udah bosan telinga nih. Harusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak cantik, anak Abah, pendukung 01, izin sharing ya. Bukan saya lebih pinter, tidak, sekali lagi sharing. Kalau seperti maunya Mbak, bahwa hukum-hukum undang-undang di Indonesia itu didasarkan pada syariat Islam, dikembalikan pada hukum Allah, berarti kan secara Islam. Nggak bisa, karena negara kita itu negara demokrasi, bukan negara Islam. Gitu. Sebenarnya kalau dicermati, dasar negara kita yaitu Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah formulasi yang paling oke untuk keutuhan NKRI. Artinya, bagi kita yang beragama Islam, kalau kita bertauhid,
Kita baca kitab tauhid, kita mengerti, kita praktekkan, kita jalani, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjalankan dengan sebaik-baiknya sila Pancasila yang pertama. Kalau tauhid kita baik, kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian juga ketuhanan yang Maha Esa bagi orang yang beragama Kristen. Dia akan menjadi seorang taat pada Tuhannya. Demikian juga yang Hindu, Buddha, dan lainnya. Jadi, kalau untuk didasarkan pada agama Islam nggak bisa. Karena satu, negara kita bukan negara Islam, dan ada banyak agama, aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Tidak seperti di Arab yang berdasarkan Islam dan mayoritas hampir seluruh penduduknya adalah beragama Islam. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau menurut saya, yang tidak pinter ini, ya udah, kita sebagai umat Islam, jadilah umat sebaik-baiknya umat, maka akan jadi sebaik-baiknya warga negara, sehingga kita akan mendukung, paling tidak jadi beban negara, apalagi pengacau negara, kalau kita menjalankan sebaik-baiknya sila pertama Pancasila. Kemudian nanti bisa menjalankan sebaik-baiknya sila 2, 3, 4, 5. Sebaik-baiknya menjadi hamba Allah dan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Itu kalau menurut pendapatku sih. Kalau yang lainnya punya pendapat lainnya, ayo sharing yuk. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling pinter, tidak ada yang aku lebih cerdas, tidak ada. Tapi kita saling mengisi, saling belajar. Diskusi yuk. Baru saja kita mendengarkan komentar beberapa netizen terkait viralnya seorang penceramah, seorang imam di Hari Raya Idul Fitri. Khutbahnya malah berbicara tentang kecurangan pemilu. Ini tidak patut dicontoh ya, seorang imam tapi di khutbahnya membahas tentang kecurangan pemilu. Agama jangan dicampur adukan dengan politik ya, atau maksud saya ketika beribadah jangan dicampurkan dengan politik. Harusnya ibadah itu kan fokus kepada yang maha kuasa, bukan membahas tentang politik. Ternyata netizen lebih pintar daripada sang imam. Saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi buat sahabatku semua. Next, saya akan bahas video yang viral-viral lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.